Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhua. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Pada part sebelumnya, setelah mengetahui jika keluarga Renhever hanya bisa mengirimkan 3 anggota keluarganya saja untuk masuk ke Akademi Eledian, maka tiket yang tersisa hanyalah 1 buah saja, dikarenakan 2 tiket sebelumnya telah digunakan oleh putra pertama dan putra kedua. Oleh sebab itu, untuk menentukan siapa yang akan masuk ke akademi itu dari 3 saudara yang masih tersisa, maka sang ayah meminta mereka untuk melakukan pertarungan sesuai dengan tradisi dari keluarga Renhever. Dan ia memberi waktu persiapan kepada mereka semua selama 1 bulan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita dimulai. Rona pun terlihat panik karena ia sangat jelas telah melihat tuan muda dengan sengaja meminum racun ular kepala 3 dan memakan inti batu. Ia begitu ketakutan apabila terjadi sesuatu kepada tuan muda, maka ia yang akan disalahkan karena semua yang dimakan oleh tuan muda berasal dari benda yang ia bawa. Tidak hanya sampai di situ saja, ia kembali menjadi sangat panik karena entah kenapa tuan muda mulai membuka bajunya. Di situ ia berpikir jika tuan muda akan melakukan sesuatu yang aneh kepada dirinya. Akan tetapi yang terjadi tidak seperti yang ia pikirkan. Ternyata Kenok mengambil mata air perih yang ada di atas meja itu. Dengan santainya ia menuangkan mata air perih itu ke seluruh wajahnya. Seketika sebuah notifikasi langsung muncul di hadapannya. Di sana tertulis jika mata air perih telah bereaksi untuk menghapus efek dari inti batu. Kemudian ia merasakan jika tubuhnya terasa semakin pulih. Lalu beberapa notifikasi kembali muncul. Di sana mengatakan jika kepingan tersembunyi telah terbuka dan untuk sementara waktu dirinya telah mendapatkan berkah pertumbuhan. Sambil tersenyum puas ia mengatakan, ini seperti yang aku harapkan. Berkah pertumbuhan ini akan membuat tingkat pertumbuhan statistik menjadi 2 kali lipat sampai staminaku menjadi 5. Untuk menyempurnakan tujuannya, ia pun melakukan langkah terakhir dengan mengambil gulungan kertas yang memiliki efek akan mempercepat pertumbuhan tubuh. Kemudian ia merobeknya menjadi 2 bagian. Seketika efek dari gulungan kertas itu langsung meningkatkan staminanya sebanyak 100%. Aku sudah menghilangkan penghancur penderitaan yang ada di dalam tubuhku. Lalu dengan berkah pertumbuhan, aku sudah mengimbangi 50% penalti pertumbuhan fisik dari efek sakit parah. Dan juga setelah aku menggunakan gulungan kertas itu, sebagai hasilnya aku bisa berkembang 2 kali lebih cepat dari biasanya. Jadi saat ini untuk memastikan hasil yang aku dapatkan, maka aku harus meningkatkan staminaku. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat Rona berlari dan memeluk tubuhnya. Ia terlihat sangat panik. Lalu ia berkata, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Saat Anda membuka baju setelah meminum racun itu, saya pikir Anda akan melakukan hal yang aneh, dan itu membuat saya menjadi takut. Sebaiknya Anda harus beristirahat, atau apakah saya harus memanggil Tuan Rothwell untuk memeriksa tubuh Anda?" Sambil tersenyum, Kenok mengatakan, "Kau tidak usah khawatir karena aku baik-baik saja. Bukannya aku sudah mengatakan jika aku sangat ahli dalam menggunakan benda yang tidak bisa orang lain gunakan dengan benar." Saat mendengar Rona yang bertanya, apa yang akan tuan muda lakukan setelah ini? Dengan santainya Kenok mengatakan, yang aku inginkan saat ini adalah untuk menambah staminaku. Jadi mulai saat ini kita akan berlari.
Beberapa saat kemudian, di bawah terik sinar mentari yang begitu cerah, mereka berdua terlihat berlari mengitari lingkungan rumah besar mereka. Terlihat Kenok begitu bersemangat untuk meningkatkan stamina tubuhnya. Semua itu ia lakukan agar karakter yang ia gunakan bisa menjadi kuat saat bertarung merebutkan satu tiket yang tersisa. Di tempat yang berbeda, terlihat Thalia yang sedang memperhatikan tuan muda dari kejauhan. Ia bergumam, kenapa si lemah itu telah setuju untuk bertarung melawan saudaranya. Mendengar itu, sang pelayan yang bernama Enma mencoba untuk menegurnya. Anda tidak boleh meremehkan tuan muda dari keluarga Renhever, dan kata-kata yang Anda lontarkan sangat tidak sopan. Namun, ia tetap melanjutkan perkataannya. Yang aku katakan itu memang benar. Tidak hanya lemah saja, bahkan ia pun tidak mampu untuk memegang sebuah pedang. Saat ini yang ia lakukan hanyalah berlari tanpa tujuan. Bahkan para pasukan dari Renhever sudah menawarkan diri untuk mengajari teknik berpedang. Namun, ia tetap saja menolak semua yang ditawarkan kepadanya. Sudah pasti ia akan dihajar apabila ia tidak memiliki teknik apapun saat pertempuran nanti. Kemudian ia berpikir, aku tahu hal ini pasti akan terjadi. Namun entah kenapa aku begitu khawatir kepadanya. Dengan sangat tergesa, ia pun pergi keluar dari ruangan itu untuk menemui tuan muda yang berlari di halaman kastil mereka. Terlihat Kenok yang sedang beristirahat. Ia begitu heran saat Thalia datang menemuinya. Sambil tersenyum yang merekah di wajahnya, ia pun memperkenalkan dirinya. Meski Kenok terlihat begitu santai, dalam hatinya ia berkata, mengapa wanita ini datang menemuiku? Apa yang sudah ia rencanakan? Lalu Kenok bertanya apa yang membuatnya datang ke sini, dan juga kau tidak usah memperkenalkan diri lagi karena aku sudah mendengarnya di malam itu. Melihat sikap dingin yang ditunjukkan oleh Kenok, ia bergumam, ada apa dengan sikapnya itu? Seperti yang telah dirumorkan bahwa orang ini tidak pernah mau berbicara dengan santai kepada orang lain. Kemudian ia mencoba untuk menampakkan wajah cantiknya, karena ia berpikir apabila Kenok melihat wajahnya, kemungkinan besar ia akan mau berbicara kepadanya. Apakah kau sedang berlatih untuk bisa melawan saudaramu? Apakah hanya dengan berlarian seperti itu bisa membuatmu menjadi kuat? Dari kejauhan, Rona yang mendengar itu ia bergumam, aku juga memikirkan hal yang sama. Apakah tuan muda akan mampu melawan saudaranya dengan hanya berlarian seperti ini? Dengan bangganya, Thalia mengatakan jika ia akan membantunya menjadi lebih kuat dan berpeluang untuk mengalahkan saudaranya itu. Akan tetapi ia begitu terkejut saat Kenok yang berlalu sambil mengatakan, aku tidak tertarik, jadi bisakah kau pergi saja dari hadapanku? Mendengar penolakan itu, ia pun terlihat sangat kesal. Lalu ia berkata, berani sekali kau berkata seperti itu. Kau langsung menolakku di saat aku telah memberikanmu sebuah bantuan agar kau bisa mendapatkan tiket Akademi Eledian. Bukan hanya Thalia saja yang merasa terkejut, akan tetapi Rona pun merasakan hal yang sama. Apabila ia berada di posisi Thalia, sudah pasti ia akan merasa malu dan marah atas penolakan itu. Sambil berjalan meninggalkannya, dengan kesalnya Thalia berteriak, terserah saja, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, aku tidak akan peduli lagi. Terlihat Kenok begitu heran saat melihat Thalia yang pergi begitu saja meninggalkannya. Kemudian ia melihat ada beberapa notifikasi yang menjelaskan tentang karakter Thalia, dimulai dari nama, skill kekuatan, mana, stamina, dan yang lainnya. Di dalam dunia Inner Lunatic, ia telah memiliki beberapa talent yang lumayan hebat. Dia memiliki stamina di atas rata-rata, bahkan stamina yang ia miliki melebihi stamina laki-laki yang standarnya hanyalah level 4. Meskipun ia tidak memiliki potensi untuk seperti 3 pedang kekaisaran atau seperti 4 sage di benua ini, akan tetapi dia memiliki bakat yang cukup untuk mencapai tingkatan di bawah mereka. Bahkan dengan kekuatannya, ia juga pasti akan mampu membunuh 2 demon sekaligus.
Untuk atributnya, ia dengan ahli dalam menggunakan api. Kekuatan magic api dari atributnya akan bangkit menjadi api putih di masa depan nanti. Dengan menggunakan api itu, ia akan membakar habis Knock yang telah menjadi demon sampai ia mati. Kalau aku sekarang membuat Thalia berada di pihakku, maka sudah dipastikan benang merahnya akan berubah di masa depan. Jadi yang harus aku lakukan, aku harus tetap berada di jalur cerita utama sekaligus untuk menghindari kematianku. Jadi apakah aku akan selalu bertemu dengan seseorang yang akan membunuhku di masa depan nanti? Waktu pun berlalu begitu cepat, dan hari ini tepat 1 bulan saat sang kepala keluarga telah menetapkan siapa yang berhak mendapatkan tiket terakhir untuk bisa masuk ke Akademi Eledian dengan cara pertarungan yang sudah dilaksanakan keluarga Renhever secara turun-temurun. Terlihat Thalia yang sedang berjalan di dalam ruangan itu, wajahnya begitu murung saat mengingat para kesatria telah memujinya karena ia dengan cepat telah mempelajari teknik berpedang dari keluarga Renhever. Yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah karena salah satu dari mereka telah mengatakan bahwa dirinya telah memiliki talenta yang cocok dengan keluarga Stelinor. Ia bergumam, mereka tidak mengetahui yang sebenarnya. Jika aku memiliki talenta yang cocok dengan keluarga Stelinor, kenapa aku tidak bisa mengalahkan kakakku? Bahkan hanya dengan 1 kali serangan saja, ia mampu mematahkan pedangku. Apakah aku bisa menjadi seseorang kesatria, sedangkan aku tidak memiliki kekuatan yang bisa melampauinya? Aku selalu menjadi bayang-bayang yang ada di belakangnya. Diceritakan dari zaman dahulu, seorang kesatria adalah individu yang tidak bergerak karena keserakahan. Mereka hidup dengan sederhana dan mengorbankan diri mereka sendiri demi keadilan. Selain memiliki pikiran yang seperti itu, mereka juga belajar seni bela diri dan teknik berpedang yang tidak terhitung jumlahnya. Maka itulah yang bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi kesatria. Entah kenapa pikirannya langsung tertuju kepada tuan muda. Dengan lirih ia berkata, hanya dengan latihan fisik seperti itu, apakah ia mampu untuk melawan saudaranya yang sudah berlatih selama hidupnya? Aku yakin ia tidak akan bisa untuk mengalahkan saudaranya. Beberapa saat kemudian, di ruang pelatihan, terlihat Knock dan Alain telah berhadapan satu sama lain. Di sisi yang lain, terlihat sang ayah dan para keluarga telah memperhatikan mereka yang sudah bersiap untuk memulai pertarungannya. Terlihat ada seorang perempuan paruhbaya yang dikenal sebagai istri pertama dari Theo Renhever. Dengan santai ia bertanya kepada Rothwell bagaimana menurutnya tentang pertempuran yang sebentar lagi akan dimulai. Rothwell pun mengatakan, jika kita melihat berdasarkan pengawasan kita sebelumnya, seharusnya tuan muda Alain akan menang dengan mudah. Karena anak bungsunya yang tidak memiliki bakat sama sekali, dari raut wajahnya sangat jelas terlihat bahwa ia juga sangat meragukan jika Knock akan mampu melawan Alain. Dalam hatinya Rothwell berpikir, aku lumayan penasaran apa yang akan tuan lakukan apabila hasilnya telah berbeda. Meskipun memang benar tuan muda telah berubah, akan tetapi aku tidak yakin jika ia akan menang. Apabila ia bisa menang, maka itu hal yang mustahil dan juga di luar nalar. Aku pun juga sama pernah menempuh jalan kesatria dan bertarung di samping kepala keluarga. Pedang adalah sesuatu yang terkadang rumit, namun terkadang juga menjadi hal yang paling simpel di dunia ini. Seberapa lama kau berlatih serta seberapa lama kau merenungkannya, maka itu akan menentukan levelmu. Hanya ada satu yang membuat segalanya berubah dan menyebabkan orang yang lebih kuat akhirnya berlutut di hadapanmu, yaitu sebuah talenta ataupun skill yang dikenal sebagai manusia jenius dari dunia lain. Seperti namanya, dia adalah manusia jenius yang dipenuhi oleh talenta. Aku penasaran apakah tuan muda telah terlahir dengan talenta itu.
Tiba-tiba lamunannya pun langsung buyar saat sang kepala keluarga mengatakan, "Sepertinya aku telah salah menilainya. Dia adalah anakku, keturunan dari darah murni keluarga Renhever. Kita tidak boleh meragukan darah keluarga Renhever yang telah mengalir di nadinya. Bisa saja dia adalah seorang anak yang terlahir dengan potensi yang menakjubkan seperti tiga kaisar pedang." Beberapa saat kemudian, terlihat Knock pun sangat heran dan merasa tidak beruntung karena skill berpedangnya masih belum bisa ia aktifkan. Sampai-sampai ia sempat berpikir apakah ia hanya beruntung dari segi negatif saja. Berbicara soal hasil latihanku selama 1 bulan, pada akhirnya aku tidak dapat mencapai stamina level 4. 1 hari yang lalu, di saat ia berlatih untuk meningkatkan level staminanya, ternyata selama 1 bulan ia berlatih, ia hanya mampu meningkatkan staminanya sebanyak 3,8 saja. Kemudian terdengar suara keluhan dari Rona yang merasa kelelahan karena ia selalu saja mengikuti kemanapun arah tuan muda berlari. Ia mengatakan, "Sampai kapan saya akan berlari bersama Anda?" Dengan santainya Knock mengatakan, "Sebagai pembantuku, kau harus mengikuti apa yang aku minta, meski itu harus berlari seharian penuh. Lagi pula, siapa yang akan membantuku jika kau tidak mengikutiku? Dan satu lagi, kau baru saja mengutukku dari dalam hati, dan ini anggap saja sebagai hukumanmu." Mendengar itu, Rona pun langsung terkejut. Meski itu memang benar, akan tetapi entah kenapa tuan muda bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sambil memperhatikan, ia berpikir, dengan seperti ini seharusnya stamina yang ia miliki pasti juga akan bertambah. Lalu ia pun menggunakan mata kebijaksanaannya untuk melihat di level apa stamina yang telah dimiliki oleh Rona. Seketika ia sangat kesal karena entah kenapa stamina yang dimiliki oleh Rona lebih tinggi daripada rata-rata stamina seorang laki-laki. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarga Renhever agar semua ini terjadi? Aku tidak menyangka Rona memiliki statistik awal yang lebih tinggi daripada aku. Sebuah statistik yang aku capai setelah berlatih selama 1 bulan. Ini sungguh tidak adil. Karena sudah 1 hari penuh mereka berlatih, maka Rona pun memintanya untuk beristirahat agar ia bisa memulihkan tenaganya. Karena besok siang adalah hari di mana dimulainya pertempuran melawan Alain. Mendengar itu, Knock pun berpikir, ternyata besok sudah waktunya. Apa yang harus aku lakukan di kondisiku yang seperti ini? Ini sudah tidak ada waktu lagi. Cerita kembali. Terlihat Alain yang begitu percaya diri jika ia akan dengan mudah mengalahkan si putra bungsu. Dengan sombongnya ia berkata, "Bagaimana jika kau menyerah sekarang juga? Meski kau adalah sampah di keluarga ini, akan tetapi kau tetap saja adalah adik kecilku. Aku tidak akan tega apabila menghajarmu apalagi melukaimu." Knock pun mengatakan, "Kau tidak usah berpura-pura. Dari raut wajahmu itu sudah sangat jelas bahwa kau sangat ingin menghajarku dan menunjukkan skill yang kau punya di hadapan semua orang." Bukannya membantah, ia hanya tertawa. "Sepertinya aktingku mudah untuk ditebak. Sejujurnya aku ingin terlihat baik di hadapan Tuan Putri dari keluarga Stelinor." Sambil menghiraukan ocehan yang Alain katakan, ia berpikir, stamina yang ia miliki adalah level 8. Mana mungkin aku bisa mengalahkannya dengan cara yang biasa. Kemudian terdengar suara sang hakim yang mengatakan, dengan 1 buah tiket yang dipertaruhkan, siapa yang akan mendapatkan hak untuk masuk ke Akademi Eledian, maka pertandingan duel keluarga ini akan segera dimulai. Knock von Renhever dan Alain von Renhever, kalian berdua harus menerima apapun hasil yang akan terjadi nanti. Siapapun yang akan kalah, maka ia tidak akan pernah bisa menyangkalnya. Knock pun berpikir, aku sangat gugup. Jika aku kalah, maka semuanya akan berakhir. Aku tidak akan bisa memulihkan ingatanku dan menemukan siapa yang telah mengirimkanku surat itu. Meskipun bisa menunda selama 1 tahun, akan tetapi hidupku akan berakhir. Hanya hitungan detik saat sang hakim mengatakan jika pertandingannya akan dimulai. Secepat kilat, Alain langsung melompat dan mengayunkan pedangnya tepat mengarah ke wajah Knock. Namun dengan sigap Knock langsung melompat ke arah samping untuk menghindari serangan dadakan itu.
Akan tetapi serangan Alain tidak hanya sampai di situ saja. Ia langsung menggunakan kakinya untuk menendang Knock. Meski ia mampu menahannya, tetapi tetap saja ia masih terdorong ke arah belakang. Alain hanya tertawa. Aku tidak menyangka jika sampah sepertimu masih bisa menahan serangan kecilku. Terlihat Knock hanya bisa bertahan saat Alain melancarkan begitu banyak serangan yang menuju ke arah tubuhnya. Kebenaran dari game sialan ini, aku akan kehilangan segalanya. Apabila aku kalah di sini, maka aku tidak akan bisa mendekati alur cerita yang sebenarnya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa staminanya telah meningkat sebanyak 0,1% dan itu membuka asa harapannya agar bisa memenangi pertempuran itu. Sambil tersenyum ia berkata, "Jika aku menang melawanmu, aku rasa aku akan mendapatkan segalanya." Mendengar itu, Alain mulai terpancing emosi. Ia mengatakan, "Apakah seranganku begitu kuat sehingga kau terlihat sangat bodoh dalam berpikir? Mungkin aku harus menghajarmu beberapa kali agar kau bisa menyadari seberapa jauh perbandingan kekuatan kita." Di sisi yang lain, istri tua itu bergumam, "Sepertinya aku tidak perlu khawatir setelah mendengar jika si bungsu telah berubah dan berkembang. Pada akhirnya anak terakhirlah yang akan masuk ke Akademi Eledian dan ia adalah anakku." Terlihat sambil memperhatikan sang kepala keluarga mengatakan, "Ini sangat menyedihkan. Awalnya aku begitu penasaran saat mendengar jika ia telah berubah. Akan tetapi apakah hanya ini saja yang bisa ia lakukan?" Rothwell pun memberikan saran agar pertandingan itu sebaiknya dihentikan saja, karena apabila diteruskan, maka tuan muda akan melewati masa penyembuhan yang sangat lama. Sang kepala keluarga masih belum bisa untuk mengambil keputusan. Ia hanya berpikir, Alain dan Hachi mereka memiliki bakat yang bagus, akan tetapi mereka tidak sampai seperti permata yang belum dipotong. Dibandingkan dengan Garen, skill mereka masih sangat jauh. Kekuatan dari pedang kegelapan yang membuat apapun yang ada di hadapan kakinya akan bertekuk lutut. Semua itu bisa dilakukan dengan kekuatan yang luar biasa. Kepala keluarga pun langsung berdiri bangkit dari tempat duduknya dan ia ingin menghentikan pertandingan itu. Akan tetapi ia menghentikan niatnya setelah ia melihat aura yang ditunjukkan oleh Knock telah berubah. Ternyata setelah bertahan cukup lama, ia telah mendapatkan 0,1% kekuatan. Oleh sebab itu, kekuatannya telah naik tingkat menjadi level 4. Seketika, skill karakter berpedang jenius miliknya telah aktif secara otomatis. Melihat adik bungsunya yang hanya tertawa setelah menahan ratusan serangan yang ia lancarkan, ia pun berkata, "Apakah kau telah kehilangan akal sehatmu setelah kau mendapatkan seranganku?" Tiba-tiba sebuah notifikasi telah muncul kembali. Di sana tertulis jika ia telah mendapatkan sebuah skill yang sangat bagus, yang mana skill itu mampu untuk memperlambat pergerakan waktu. Sambil memperhatikan pergerakan waktu yang terlihat seperti berhenti, ia berkata, "Aku pernah mendengar jika orang jenius dan orang yang awam bisa menjalani waktu yang berbeda. Segalanya yang ada di sekitarku akan bergerak dengan sangat lambat." Dan ini adalah skill yang sangat bagus, sebuah skill yang telah membuat waktu yang aku rasakan telah melambat dengan sangat lambat. Musuh yang bergerak lambat sangat jauh berbeda dengan diriku yang bergerak terlalu cepat. Selama skill karakter berpedang jenius telah aktif, itu sudah ditentukan bahwa akulah yang akan menang di pertandingan ini. Dengan mudahnya ia menangkis pedang yang telah mengarah kepada dirinya, sehingga membuat pedang itu langsung terlepas dan terlempar jauh. Terlihat Alain begitu heran karena ia tidak menyangka jika serangan cepatnya dengan mudahnya dihentikan oleh Knock. Lalu dengan tatapan yang penuh percaya diri, Knock berkata, "Sudah aku katakan, aku adalah pemenang dari pertandingan ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.